Di video kali ini, Pichel kembali akan menampilkan sebuah review TWS di rentang harga 300 ribuan dari brand Xiaomi. Karena kayaknya Pichel udah keseringan banget nih review TWS dari brand yang itu-itu aja. Tapi pertanyaannya, apakah TWS ini akan lebih baik dari TWS-TWS lain di rentang harga yang sama, yang selama ini udah pernah Pichel review, atau malahan ini jadi sebuah great deal nih ya? Pichel akan coba jawab sedetail mungkin di video ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan di review kali ini Pichel akan nge-review sebuah TWS dari Xiaomi dengan seri Redmi Buds 5 TWS Earphone. Disclaimer dulu ya bahwa teman-teman kalau TWS ini bukan produk yang baru rilis, melainkan sudah rilis sejak akhir 2023 di negara Tiongkok dan mulai dirilis secara global di awal tahun 2024. Jadi TWS ini memang sudah beredar di pasaran sekitar 1 tahunan. Tapi TWS yang Pichel review kali ini tetap masih barang baru yang Pichel beli sendiri dari online shop Xiaomi Indonesia. Dan seperti biasa, Pichel nanti akan memberikan ulasan berdasarkan pengalaman Pichel selengkap, sedetail, dan sevalid mungkin. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan mulai reviewnya. Untuk kotak kemasannya, maka TWS ini datang dengan packaging dan material yang biasa banget. Nggak tipis, tapi yang nggak tebel-tebel amat. Tim color yang digunakan juga adalah warna putih dengan beberapa aksen oranye khas Xiaomi yang ditempatkan di beberapa spot. Nah, kalau soal tampilannya, di sisi depan nanti terdapat tampilan TWS lengkap dengan charging case-nya, logo Mi di bagian kanan atas, teks Xiaomi di kiri atas, dan juga teks Redmi Buds 5 yang dicetak di bawah dari gambar TWS-nya. Geser ke sisi kanan, maka ada infografis selling point TWS ini yang dicetak secara vertikal, tapi ini simple dan juga tetap informatif. Sementara di sisi kiri akan ada info plus logo dari Google Face Pair yang jadi salah satu fitur unggulan dari TWS ini, yang bikin pairing tuh ke perangkat jadi jauh lebih cepat dan lebih praktis. Sementara itu, di bagian atas kotaknya, teman-teman juga akan menemukan QR Code buat download aplikasi Xiaomi Earbuds yang bisa dipakai buat ngatur beberapa fitur di TWS ini. Dan di sisi bawah ada satu lagi QR Code yang khusus buat verifikasi produk langsung ke websitenya Xiaomi Global, biar bisa dipastikan barangnya ini asli. Sedangkan di sisi belakang kotak, ini tuh di sini tampilannya yang paling rame karena berisi informasi soal spesifikasi TWS-nya, alamat kantor distribusi Xiaomi di Indonesia, dan juga alamat headquarter-nya yang ada di Tiongkok sana. Bisa nggak yakin juga kita bakal datang ke alamat headquarter-nya itu ya kan di Tiongkok, mau ngapain ya. Lalu untuk isi paket penjualannya, maka teman-teman akan mendapatkan unit charging case yang sudah berisi sepasang earbuds-nya, lengkap dengan ear tip silikon dan berukuran M ataupun yang medium. Selain itu ada juga kabel charger dengan interface USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 20 cm, 2 ear tip cadangan dengan ukuran S dan juga XL, kertas petunjuk penggunaan berwarna hitam, dan juga buku manual guide yang dicetak dalam 25 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Good job, Xiaomi! Ya itu aja sih memang isi paket penjualannya. Cuma kabel chargernya aja memang yang pendek banget ya kan. Mungkin Xiaomi pikir kalau semua orang Indonesia tuh udah pakai kabel charger. Jadi tinggal ngasih seuprit gini doang, kayaknya cuma ya syarat biar ada informasinya lah, ada isi paket penjualannya gitu ya. Biar dibilang lengkap gitu. Nah, untuk desainnya sendiri, maka Redmi Buds 5 ini tuh datang dalam 3 varian warna, yaitu putih, hitam, dan juga biru muda, yang dinamakan Sky Blue, seperti unit yang Pichel review kali ini. Nah, kenapa Pichel pilih warna ini? Ini biar variatif aja sih sebenarnya. Soalnya kebanyakan TWS yang Pichel review kan warnanya kalau nggak putih ya hitam gitu. Ini kita coba cari in the between lah gitu. Dan warna Sky ini memang cenderung netral, karena warnanya soft tapi bukan yang kayak bergaya feminim gitu. Jadi nggak akan mengurangi kemacuan teman-teman sekalian lah. Misalnya kayak, gue kan laki itu hitam gitu kayak Pichel nih hitam juga ya. Gimana ya? Ya gitulah, pokoknya bagus lah. Lalu kalau kita break lagi desainnya, maka Redmi Buds 5 ini tuh pakai charging case dengan konsep clamshell ataupun cangkang tiram. Dengan dimensi 6,1 dikali 5,0 cm dengan ketebalan 2,5 cm dan bobot kosong sekitar 32 gram. Jadi karena memang bentuknya gegepeng, maka charging case ini tetap nyaman kalau dimasukkan kepada kantong baju ataupun kantong celana. Apalagi kalau misalnya kita pakai celana jeans yang kantongnya agak sempit, case-nya ini masih aman buat dipakai tanpa terasa bulky. Selain itu, permukaannya juga halus dengan matte finish yang dihiasi teks Redmi berwarna silver metallic di bagian atas. Nah, kombinasi inilah yang bikin tampilannya tuh kerasa simple, low profile, tapi tetap juga elegan. Lalu beralih ke bagian interface, di sisi depan nanti kita bisa menemukan USB Type-C sebagai charging port, ditemani juga dengan sebuah LED indikator yang berfungsi sebagai penanda baterai dan juga power. Kemudian di bagian kanan ada juga tombol yang bisa digunakan untuk masuk kepada mode pairing, ataupun juga mereset TWS agar bisa terhubung ulang kepada perangkat lain dengan mudah. Tombol ini cukup kecil dan juga rata dengan body case-nya. Jadi nggak bakalan kepencet secara nggak sengaja saat dimasukkan ke dalam tas ataupun juga ke dalam kantong.
Kemudian saat kita buka lid case-nya, ada satu detail menarik nih yang bisa diperhatikan, yaitu bagian dalamnya punya warna yang sedikit berbeda, tergantung dengan varian yang teman-teman pilih. Kalau pilih warna hitam, maka bagian dalamnya juga ikutan hitam. Begitu juga dengan varian warna yang putih, yang bagian dalamnya juga tetap putih. Sementara di varian Sky Blue ini, bagian dalamnya sedikit kebiruan atau kayak hijau toska gitu. Dan di dalam case ini pun juga terdapat kompartemen untuk earbuds lengkap dengan 4 pin magnetik buat magnetic charging. Selain itu ada juga LED strip yang akan menyala saat case-nya itu dibuka ataupun juga berkedip saat masuk kepada mode reset. Nah, kita lanjut dulu ke desain earbuds-nya, di mana Redmi Buds 5 ini juga pakai bentuk in-ear yang memiliki stem ataupun tangkai yang sedikit membulat di bagian bawah. Dimensinya nggak terlalu besar, yaitu 2,95 x 2,14 cm dengan ketebalan 2,35 cm dan bobotnya di 11 gram untuk sepasang dari earbuds-nya. Atau mungkin sekitar 5,5 gram lah per earbuds-nya. Jadi to be honest, kalau dipakai ini tetap enteng dan juga nyaman dipakai buat jangka panjang. Dari segi tampilan memang earbuds ini punya finishing matte di bagian bodinya yang dipersatukan dengan aksen glossy di bagian touch control. Kombinasi ini bikin tampilannya simple tapi juga tetap modern. Sementara itu bagian ear tip-nya dibuat agak oval supaya lebih pas nih di lubang telinga dan gak gampang goyang saat kita pakai. Sementara di sisi dalam ada juga 2 pin magnetik buat charging yang ditempatkan tepat di area bawah dari housingnya. Nggak ketinggalan, di area ini juga ada sensor wear detection yang bikin musik otomatis berhenti saat earbuds-nya kita lepas. Dan memang langsung lanjut saat kita pakai lagi. Ini sebuah fitur yang menurut Pichel bagus ya. Karena nggak semua earbuds tuh melengkapi dengan teknologi begini. Karena akan sangat-sangat membantu sekali. Selain itu, Redmi juga menyelipkan ventilasi kecil di sisi atas dari housing yang memang gunanya buat menjaga keseimbangan tekanan udara. Jadi telinga tetap nyaman meskipun earbuds ini dipakai dalam waktu yang lama. Apalagi buat kita pakai dalam perjalanan ataupun juga aktivitas panjang. Dan yang terakhir yaitu soal interface, di mana start dari bagian atas, ini di sini ada touch sensor yang bisa dipakai buat kontrol musik, ataupun juga bisa buat angkat ataupun reject panggilan telepon. Nggak sampai di situ aja, fitur yang sama juga bisa dipakai buat mengaktifkan fitur ANC atau Active Noise Cancellation, serta juga Transparency Mode. Sementara di bagian bawah dari stemnya, ada juga lubang mikrofon yang sudah menggunakan fitur ANC atau Environmental Noise Cancellation, yang berguna buat meredam kebisingan saat kita lagi teleponan, sehingga suara lebih jernih dan fokus lah, terutama saat kita ngomong sama lawan bicara. Sementara buat build quality-nya sendiri, memang charging case dan earbuds-nya masih menggunakan material plastik polikarbonat dengan finishing matte, yang permukaannya memang jadi nggak gampang ninggalin sidik jari. Cuma kalau tangan kita agak dekil, nih bisa bikin charging dan juga earbuds-nya tuh ikutan dekil. Walaupun memang nggak susah juga memang bersihinnya, tapi tetap kelihatan sih. Untuk konstruksi ya bisa dibilang ya cukup-cukup makan lah ya. Nggak terlalu solid-solid amat, terutama di bagian engsel case-nya ini ya kokoh nggak kokoh lah. Dan memang nggak terlalu ringkih memang saat dibuka tutup. Tapi material plastiknya memang di area lidnya ini terasa jauh lebih tipis dibandingkan dengan bodi utamanya. Jadi pas Pichel ketok-ketok ini kerasa agak kopong di bagian atasnya. Yang memang bikin feel-nya agak kurang padat terutama buat beberapa orang. Selain itu, TWS ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang berarti tahan debu dan juga percikan air. Jadi mau nggak mau kalau kita masih kena keringat ataupun juga hujan ringan, more or less masih aman. Tapi tetap juga harus hati-hati karena rating ini nggak bisa bikin earbuds-nya tuh tahan kena guyuran hujan ataupun juga direndam. Dan kalau memang kehujanan di dalam kantong harusnya sih ya agak-agak 50-50 lah ya. Apalagi buat urusan portnya segala macam ya mungkin akan kena. Jadi sebisa mungkin dihindari lah. Ya kalau mau paling aman yaitu bawa pouch plastik gitu atau plastik kecil lah buat kita yang mungkin sering main hujan. Secara spesifikasi, maka Redmi Buds 5 ini tuh menggunakan dynamic driver berukuran 12,4 mm yang dilengkapi dengan diafragma titanium dan juga magnet neodymium N52. Ukuran drivernya sendiri memang lebih besar dibandingkan rata-rata TWS di kelasnya. Dan kombinasi antara driver serta diafragmanya bikin suaranya jadi lebih solid, terutama di bagian bass. Tapi memang ujung-ujungnya masih tetap detail, terutama di level mid dan juga high. Selain itu, TWS ini juga punya independent sound chamber yang bisa menjaga keseimbangan antara audio. Sehingga suara lebih natural dan juga soundstage-nya terasa lebih luas. Sementara kalau soal impedansi, maka TWS ini punya standar 32 ohm. Jadi bisa di-pairing hampir ke semua device. Mulai dari HP, tablet, laptop, PC, sampai juga media player yang sudah support akan Bluetooth. Sayangnya Pichel belum nemu nih info akurat soal sound pressure ataupun SPL dan output power dari audionya. Tapi kalau lihat dari speknya, harusnya sih suaranya cukup lantang lah, tanpa distorsi yang mengganggu. Dan untuk koneksinya sendiri, maka TWS ini sudah pakai Bluetooth versi 5.3 yang dilengkapi juga dengan berbagai protokol seperti HFP, HSP, AVRCP, dan juga E2DP, serta mendukung akan kodek AAC. Walaupun memang belum sepremium FLAC atau FLAC dan juga LDAC ya, AAC ini masih lebih baik lah dibandingkan dengan XBC. Ya ini AAC ini kan buatan dari Apple lah gitu ya kodeknya.
Sementara SBC ini ya yang open source dan memang sering dipakai di tvOS entry level. Kodek ini sangat cocok banget, terutama efisien buat dipakai dalam perangkat Apple. Karena kayak iPhone dan iPad memang lebih optimal buat pakai AAC. Jadi buat kita yang mungkin udah pakai iPhone, iPad, Mac gitu ya, maka akan lebih bermanfaat nih earbuds-nya. Tapi di Android memang performanya ujung-ujungnya bisa beda-beda. Tergantung dari chipset dan juga optimalisasi dari masing-masing brand. Ya balik lagi ini tergantung kalau misalnya memang di Androidnya sudah support AAC juga ya syukur. Tapi kalau tidak ya sudah kita pakai yang SBC di ujung-ujungnya. Sementara kalau soal signal range-nya, maka Bluetooth versi 5.3 ini tuh punya jarak radius yang ya standar lah, 10 meter dari perangkat yang terpairing. Jadi kalau teman-teman masih terjalan terlalu jauh, misalnya lebih dari 10 meter, maka koneksinya otomatis akan terputus. Dan TWS ini akan langsung mati sendiri. Terus kalau misalnya mau dinyalain lagi, maka earbuds-nya ini agak PR. Harus kita masukkan dulu kepada charging case-nya, terus dikeluarin lagi, supaya bisa connect lagi kepada device sebelumnya. Dan walaupun dia sudah pakai Bluetooth versi 5.3, tapi sayangnya adalah latensinya masih tetap aja agak optimal. Waktu bisa coba pairing kepada Poco F3 yang pakai Bluetooth versi 5.1, maka latensinya tuh menyentuh hampir 500 milisecond. Yang tentu saja sangat parah, terutama buat kita yang suka buat pakai gaming. Ya memang kita tahu Bluetooth versi 5.3 tuh seharusnya punya efisiensi koneksi yang lebih baik. Tapi tetap aja ya, karena ini di-connect ke Bluetooth versi 5.1, maka dia akan downgrade turun ke versi 5.1. Makanya itu dia, kalau misalnya kita punya yang kayak begini, ya udahlah gantilah HP-nya, ya kan. Ide macam apa itu yang saya coba tawarkan, ya kan? Ide brilian. Kalau earbuds Anda 5.3, HP Anda harus ganti. Jangan pakai HP yang jadul. Bang. Dan sayangnya TWS ini juga nggak punya mode latensi khusus buat gaming. Kayak beberapa TWS yang sudah pernah bicara review. Jadi kalau buat main game genre-genre FPS gitu, delaynya memang lumayan mengganggu. Ya memang kalau buat nonton video sih ya lumayan aman lah, setengah detik gitu ya. Ya lumayan berasa sih memang. Antara ngomongan sama suara agak beda. Tapi ada beberapa aplikasi media player seperti kayak misalnya video ataupun audio yang sudah pakai fitur auto sync. Jadi dia coba mensinkronisasikan. Jadi contohnya kalau audionya delay 500 milisecond, maka videonya juga agak delay 500 milisecond. Jadi juga dia tetap matching gitu. Nah, nggak sampai cuma soal earbuds-nya doang, tapi di sini juga sudah punya mikrofon nih. Dimana tiap earbuds-nya dibekali dengan 2 mikrofon yang sudah dilengkapi dengan algoritma AI, ya kan? Semua sekarang AI, ya kan? Buat meredam noise yang saat dipakai buat teleponan. Sensitivitasnya ada di minus 46 dBV per PA ataupun decibel volt per pascal. Jadi memang ini bisa menangkap suara dengan jelas. Meskipun lagi-lagi di tempat rame ataupun agak berisik ataupun agak berangin, ya masih bisa kebantu lah. Dengan kombinasi ini harusnya suara yang masuk ke lawan bicara tetap jernih, tanpa harus terlalu banyak gangguan dari suara sekitar. Tapi seberapa efektifkah peredamannya, itu tentu tergantung dengan kondisi lingkungan dan juga arah suara saat kita lagi ngomong. Nanti Pical tunjukin hasil tesnya, biar teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi selain buat dengerin lagu, TWS ini juga bisa diandalkan buat komunikasi. Entah itu buat telepon langsung lewat jaringan GSM, ataupun juga pakai aplikasi, seperti WhatsApp ataupun juga Telegram. Bahkan buat dipakai online meeting di Google Meet, Zoom, ataupun Teams itu juga masih tergolong oke. Dan buat membantu kita, terutama buat nelpon ataupun meeting online, yang fitur paling menarik adalah jelas ANC-nya atau Active Noise Cancellation. Tapi fitur ini memang nggak bisa diaktifkan tanpa aplikasi pendukung, yaitu Xiaomi Earbuds. Makanya sebelum nyobain, Pical sarankan dan juga tunjukkan dulu buat proses pairingnya. Dan karena memang TWS ini sudah mendukung akan Google Fast Pair, maka teman-teman tinggal buka aja lead case chargingnya, dan TWS ini akan langsung terdeteksi oleh semua HP Android di sekitarnya, selama Bluetooth HP dalam keadaan aktif. Tapi kalau nggak otomatis kedetek, coba dulu tutup leadnya, kemudian sekitar 2 detik buka lagi. Ya, terus tekan dan juga tahan tombol reset di bagian sisi kanan charging selama beberapa detik sampai LED stripnya mulai berkedip. Ini jadi kita kayak mulai lomba-lombaan. Kalau kita buka langsung, siap ya, pencet ya. Pah, langsung ding, pairing gitu ya kan. Nah gitu, lomba-lombaan. Mana tahu ada orang di sebelah sana langsung mengaku-ngaku langsung di pairing ya kan. Setelah itu, nanti teman-teman tinggal tunggu aja sebentar dan TWS muncul di daftar perangkat Bluetooth HP teman-teman sekalian. Begitu muncul, tinggal tekan tombol klik connect dan sistem akan langsung cek apakah aplikasi earbuds-nya sudah ada di HP ataupun belum. Kalau belum, teman-teman akan lihat 2 tombol di layar. Yang pertama adalah tombol done buat menyelesaikan proses pairing tanpa aplikasi, tapi konsekuensinya fitur ANC nggak bisa langsung kepake. Ataupun yang kedua, bisa ada tombol download yang langsung mengarah kepada halaman Xiaomi Earbuds di Google Play Store. Teman-teman tinggal download aja dan install di sana sama seperti aplikasi Android pada umumnya. Nah, setelah aplikasi terpasang, maka Ready Buds 5 ini langsung muncul di halaman awal aplikasi.
lengkap dengan status baterai dari masing-masing earbuds dan juga charging case-nya. Lalu tepat di bawahnya ada juga control panel ANC yang bisa teman-teman pakai buat mengaktifkan fitur noise cancellation ataupun juga transparency mode. Kalau fitur transparency mode diaktifkan, maka suara di sekitar teman-teman tuh bisa tetap terdengar meskipun active noise cancellation-nya aktif. Sementara kalau misalnya masuk kepada mode noise cancellation, maka suara dari luar langsung keredam abis. Dan suara-suara di sekitar kita bisa langsung mendadak agak sunyi. Ini kita jadi kayak otomatis budek gitu. Kalau kita nggak putar lagu, terus kita cuma hidupin, itu langsung kayak gitu, kayak nyumpet gitu. Terus kalau kita mau balik ke mode biasa, tinggal pilih aja opsi ANC off, biar earbuds ini berfungsi kayak TWS pada umumnya, yang tanpa fitur peredaman suara. Dan ketiga mode ini teman-teman bisa akses langsung lewat touch sensor yang tadi Pical udah sebut di bagian atas dari stem earbudsnya. Tapi kalau memang mau lebih fleksibel, kontrolnya juga bisa dikustomisasi lewat menu gesture di aplikasinya. Oh ya, menu ini nggak cuma buat ANC doang ya, tapi teman-teman juga bisa fitur fungsi touch control buat media playback ataupun juga atur volume. Nah, sebelum Pical cerita soal pengalaman pakai TWS ini, ada satu fitur lagi yang mau Pical coba tunjukin, yaitu dual connection yang bisa bikin TWS ini tetap terhubung kepada dua perangkat sekaligus tanpa perlu disconnect dan juga pairing ulang secara manual. Kerennya lagi, fitur ini juga bisa cross-platform, jadi bisa dipakai di semua OS, baik itu Android, iOS, macOS, ataupun Windows. Kalau di Linux sih Pical belum sempat ngetes ya. Jadi Pical contohin ya, dengan HP Infinix Hot 12i yang Pical pakai di Android 11, dan iPhone SE yang jalan di iOS 15.8.3. Caranya nanti gampang banget. Pertama, pastikan TWS-nya sudah terpairing dengan HP pertama dan terdaftar di aplikasi Xiaomi Earbuds. Setelah itu buka lead charging-nya, tunggu sampai TWS-nya nanti dikenali di aplikasi. Lalu masuk ke menu additional setting di aplikasi Xiaomi Earbuds, dan aktifkan fitur dual connection. Selanjutnya, tekan dan juga tahan tombol reset di charging case sampai TWS yang masuk kepada mode pairing. Kalau sudah, buka Bluetooth setting di iPhone SE dan cari Bluetooth ID Redmi Buds 5, lalu tinggal pilih connect. Tunggu sampai proses pairingnya selesai, lalu sambungkan kembali TWS ini kepada HP yang pertama. Dan nanti setelah itu, maka TWS ini sudah bisa terkoneksi kepada dua perangkat sekaligus. Jadi kalau teman-teman lagi nonton YouTube di HP yang satu, terus ada telepon masuk di HP yang lain, maka suara videonya akan otomatis ke-mute dan akan unmute setelah teleponnya kita selesaikan. Dan untuk prioritas koneksi pun, TWS ini nanti akan mengutamakan suara dari device yang terhubung ke pertama kali. Jadi kalau ada dua perangkat memutar video dan juga audio secara bersamaan, maka suara dari device kedua tuh nggak akan keluar sampai player di device pertama berhenti ataupun di pause. Dan soal pause-pausean tadi ya, seperti yang tadi Pical sudah sempat mention di bagian desain, maka TWS ini juga sudah punya fitur in-ear detection, yang akan bisa otomatis pause music ataupun video begitu earbuds-nya dilepas dari telinga. Dan memang akan langsung lanjut lagi kalau misalnya dipakai. Nah, terus gimana soal kualitas suaranya? Nah, habis ini kok Pical akan tunjukin. Tapi Pical mau tunjukin dulu hasil latency test dan juga microphone test dari Redmi Buds 5 ini. Check this out. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari tangkapan mikrofon kamera yang lagi Jalox pakai sekarang. Dan yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari tangkapan mikrofon TWS Redmi Buds 5 yang lagi Jalox pakai sekarang. Ini Jalox sengaja lagi nge-shoot di luar sambil jalan-jalan biar kita sekalian sama-sama tahu apakah fungsi ANC atau environment noise cancellation-nya berfungsi dengan baik ya. Dan ini Jalox lagi menggunakan yang active noise cancellation-nya yang deep. Jadi Jalox tentunya sekarang agak-agak budok. Jadi suara-suaranya juga kelihatan ya. Nah, ini Jalox sengaja sambil jalan biar denger juga apakah suara angin ketangkep gitu ya. Ya, itu aja teman-teman. Karena Jalox sudah capek. Kita akan sampai sini aja. Thank you. Nah, yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari mikrofon kalau TWS ini dipakai untuk menelpon. Dan ini yang akan didengar sama lawan bicara teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman pakai mikrofon ini. Ini Jalox sengaja ngerekam outdoor biar sama-sama tahu apakah fitur ANC atau environment noise cancellation-nya bekerja ya. Dan ini Jalox lagi menggunakan setup, kalau di aplikasi Xiaomi-nya dia lagi off ya. Ini kalau misalnya noise cancellation-nya kita hidupin, ya, ini noise cancellation lagi dihidupin, apakah ada fungsinya, apakah ada pengaruhnya dari mikrofonnya. Karena di kupingan Jalox udah kedap banget, ini sudah pendengaran lagi. Dan ini kalau ANC-nya atau active noise cancellation sudah dimatikan ya teman-teman. Ya itu ya teman-teman. Thank you.
Untuk kualitas suaranya sendiri, bisa coba tes TWS ini buat dengerin lagu di berbagai genre. Mulai dari yang soft dengan alat musik akustik, kayak lagu Bernadia dan juga Nadine Amiza, sampai ke musik cadas yang lebih ngegas, kayak System of a Down dan juga Linkin Park. Di sini, Picha lumayan amazed karena semua jenis lagu ini masih enak buat didengerin. Selama pengetesan, gak ada yang namanya unsur suara tabrakan ataupun juga susul-susulan. Semuanya muncul secara balance. Apalagi pas bagian intro lagu Bernadia yang ada gitar akustiknya, suaranya bening banget. Tapi buat genre yang lebih ngebeat ataupun ngebass, kayak lagu jedak-jeduk sampai kepada genre rock, bisa ngerasa kalau produksi suaranya cuma cukup-cukup makan aja. Bassnya ada tapi nggak nendang sama sekali. Nah untungnya di aplikasi Xiaomi Earbuds ini ada fitur audio effect, ya kayak semacam preset audio gitulah, yang bisa kita pilih kalau suara TWS ini dirasa masih perlu dituning lagi. Di menu ini nanti ada 4 opsi yang bisa teman-teman pilih sesuai selera, yaitu standar, enhanced treble, enhanced bass, dan juga enhanced voice. Nah, baru pas Pichel ganti kepada mode enhanced bass lah, lagu-lagu yang tadi agak kurang nendang, langsung berasa lebih ngeboom. Bassnya lebih kuat, tapi juga nggak sampai nutupin vokalnya. Dan vokalnya pun juga masih bisa terdengar jelas, walaupun feel-nya jadi agak lebih mundur. Terus selain buat dengerin musik, Pichel juga coba pakai TWS ini di game seperti Dota 2 dan juga CS2, yang punya environment suara yang lebih kompleks. Untuk Dota 2, efek-efek suaranya masih aman dan nggak ada bertabrakan. Begitu juga dengan CS2, efek surround-nya masih kerasa dan Pichel masih bisa dengar arah suara langkah kaki, serta juga tembakan musuh. Cuma ya gitu, karena suara gamenya delay ya, jadi kurang serak aja mainnya ya, jadi banyak matinya gitu kan. Ya emang ini bukan skill kali ya, emang masalah teknis. Oh my god! Wow! Tapi yang paling gokil sih memang fitur ANC-nya atau Active Noise Cancellation-nya. Bisa coba pakai mode Deep ANC di KRL yang lagi rame dan feel-nya amazing banget. Pichel langsung berasa kesepian di tengah keramaian. Ajay. Jangankan suara orang ngobrol, suara mesin kereta yang biasanya kenceng aja ya, geradak-geruduk-geraduk-geruduknya itu, jedek-jedeknya, itu berasa mengecil. Terus pas waktu Pichel coba fitur Transparency Mode yang mirip kayak fitur Ambient Sound di TWS Edifier, nah jujur aja nih, Pichel langsung kurang suka sama efeknya. Memang sih kita bisa tetap dengar suara sekitar sambil ngekatin musik. Tapi tetap aja di beberapa kondisi suara musiknya tuh malahan terlalu, ya kayak agak keganggu gitu. Dan kalau ada suara berisik di sekitar, rasanya malah terlalu terekspos sama TWS ini. Mau itu mode reguler, enhanced voice, ataupun enhanced ambient sound, tetap aja kurang nyaman. Jadi kalau Pichel lagi pengen tetap aware sama keadaan sekitar, mendingan fitur ANC-nya langsung kita matiin aja sekalian. Jadi masih lebih natural. Dan sekedar rekomendasi buat teman-teman ya kalau mau dengerin pakai earbuds ini, saran Pichel jangan lewat dari volume 50-60% aja. Soalnya kalau lebih dari situ rasanya udah nggak nyaman banget buat kuping. Dan terakhir pada bagian baterai, maka TWS ini dilengkapi dengan baterai internal sebesar 54 mAh di masing-masing earbuds. Xiaomi mengklaim kalau TWS ini bisa bertahan sekitar 10 jam dalam kondisi ANC off. Sementara itu pas Pichel tes play non-stop selama 2 jam dengan volume 50-60% yang tadi, maka baterai awal di 100% dan juga kondisi ANC off, hasilnya baterai earbuds kanan tuh tersisa 85%. Sementara earbuds kiri tersisa 80%. Kalau dihitung-hitung, daya tahannya bisa mencapai sekitar 13 jam 20 menit untuk earbuds kanan dan juga 10 jam untuk earbuds kiri. Lalu dengan kondisi yang sama tapi ANC dinyalakan, maka kapasitas baterai setelah 2 jam pemakaian maka tersisa 80% untuk earbuds kiri dan 75% untuk earbuds kanan. Artinya daya tahannya sekitar 10 jam untuk earbuds kiri dan juga 8 jam buat earbuds kanan. Jadi kalau dibandingkan dengan klaim Xiaomi, maka hasil real test ini masih mendekati lah. Tapi yang bingungnya adalah perbedaan yang mencolok antara earbuds kanan dan juga earbuds kiri. Earbuds kanan lebih irit sementara earbuds yang kiri lebih boros. Apakah ini bisa jadi karena distribusi daya nggak efektif? Ataupun juga ada faktor lain seperti contohnya sensor dan antena Bluetooth yang bekerja lebih aktif di satu sisi. Sementara buat charging case-nya pun, maka baterai yang digunakan memiliki kapasitas 480 mAh yang diklaim bisa mendukung pemakaian TWS hingga 40 jam dalam sekali pengisian daya penuh. Untuk pengisian daya baterainya pun, charging capacity-nya disarankan menggunakan current rate 5 volt 500 mAh atau setara dengan 2,5 watt. Jadi kalau mau TWS ini lebih awet baterainya, sebaiknya jangan pakai charger yang fast, ultra, super duper charging itulah ya. Pakai yang normal-normal aja, colokin ke laptop kah, ke PC kah gitu ya. Nah pas Pichel coba ngecas pakai charger dengan output maksimum 5 watt, dari kapasitas baterai 63% ke 100%, ini butuh waktu sekitar 34 menit saja. Jadi kalau dihitung-hitung dari 0 sampai 100%, charging case ini bisa terisi penuh dalam waktu 1 jam 30 menit dengan charger yang sama. Dan kalau dibandingin dengan waktu pemakaiannya, ini sih sudah tergolong lumayan cepat ya. Karena dalam sekali ngecas penuh, TWS ini bisa dipakai sampai 40 jam. Jadi buat teman-teman yang sering berpergian, jadi nggak perlu sering-sering tuh cari colokan listrik buat ngecas TWS ini. Ya oke lah. Overall, menurut pribadi Pichel,
Xiaomi Redmi Buds 5 ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang lagi cari TWS dengan setup simple dan juga harga yang terjangkau. Apalagi dengan fitur ANC yang bisa benar-benar terasa efeknya, pengalaman dengerin musik ataupun video jadi lebih imersif. Ditambah lagi ada fitur dual connection yang bikin TWS ini jadi lebih fleksibel karena bisa dipakai di dalam 2 perangkat sekaligus. Tapi tentu saja dengan harga segini masih ada beberapa kompromi. Salah satunya adalah soal latency yang terasa tinggi banget. Terutama buat teman-teman yang suka main game FPS yang butuh akurasi suara yang tinggi ataupun setidaknya delay yang masih cukup-cukup makan, ini jelas nggak masuk dalam list. Selain itu, meskipun build quality-nya cukup solid, TWS ini cuma punya IP rating IP54 yang sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa lah di kelasnya. Tapi kalau memang tujuannya utamanya buat dengerin musik, nonton video ataupun teleponan dengan ANC yang oke, TWS ini masih bisa layak banget buat kita pertimbangkan. Karena dengan bandrol di harga 300 ribuan, teman-teman udah bisa dapat TWS dengan Bluetooth versi 3, driver speaker yang cukup besar, plus suara yang bass dan menggelegar lah. Jadi teman-teman ya oke lah, ada plus minusnya lah. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichal Techno dan Pichal Media Group seperti Facebook, Twitter atau X, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichalmediagroup.com. Serta jangan lupa main-main channel kita yang lain di bawah Pichal Media Group seperti Pichal Mainin Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichal serta keluarga, dan Pichal Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichal kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Ya gitulah ya, earbuds ada plus minusnya. Ya, itulah kehidupan ya kan. Ada bagusnya, ada kagaknya. Tapi enjoy aja guys, enjoy aja. Happy holiday.